UNER adalah bahwa di tempat ibadah yang aktif masih 81,7%, yang tidak menggunakan masker 70,6%, kemudian yang tidak physical distancing masih 64,6%. Pasar tradisional, izin Pak Presiden, meskipun kami juga sudah membagi masker berkali-kali, kami juga minta untuk menggunakan face shield, tapi masih 84,1% tidak menggunakan masker, 89% masih belum physical distancing. Dan kemudian tempat cangkruan masih ada 72,5% yang aktif, yang 88,2% tidak menggunakan masker, 89% mereka tidak physical distancing. Pada posisi seperti inilah yang menjadikan kemudian munculnya klaster-klaster baru, terutama di titik-titik yang terkait dengan potensi kerumunan massa itu berasal. Berikutnya izin Bapak Presiden, seiring dengan impres terkait dengan refocusing, ada 2,384 triliun anggaran yang kami lakukan untuk bisa memberikan layanan baik mulai promotif, preventif, tracing, kuratif maupun dampak sosial ekonomi pasca COVID. Berikutnya kami mohon arahan dari Bapak Presiden, terutama kepada kami yang mengikuti secara virtual, para bupati, wali kota, Forkopimda, juga dari seluruh rumah sakit rujukan yang ada, dan mereka yang terkoordinasi di dalam penyediaan perusahaan APD di Jawa Timur. Bapak izin selanjutnya kami mohon Bapak Presiden dengan menyampaikan arahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang pertama saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya agar memiliki sebuah perasaan yang sama, bahwa kita ini sedang menghadapi sebuah krisis kesehatan dan juga sekaligus ekonomi. Perasaannya harus sama. Jangan sampai ada yang masih memiliki perasaan kita normal-normal saja. Berbahaya sekali. Dan ini tidak dialami oleh negara kita Indonesia, tapi 215 negara mengalami hal yang sama. Jangan sampai ada masyarakat yang memiliki perasaan yang normal-normal saja, sehingga kemana-mana tidak pakai masker, lupa cuci tangan sehabis kegiatan, masih berkerumun di dalam kerumunan yang tidak perlu. Ini yang terus harus kita ingatkan. Indonesia 1,5 bulan yang lalu, data pun pada managing director-nya IMF, Ibu Kristalina, dan dia mengatakan bahwa betul-betul dunia global berada pada posisi krisis ekonomi yang tidak mudah, yang lebih berat dari depresi besar 1930. Oleh sebab itu, dalam mengelola manajemen krisis ini, rem dan gas ini harus betul-betul seimbang. Tidak bisa kita gas di urusan ekonomi, tetapi kesehatannya menjadi terabaikan. Tidak bisa juga kita konsentrasi penuh di urusan kesehatan, tetapi ekonominya menjadi sangat terganggu. Gas dan rem inilah yang selalu saya sampaikan kepada gubernur, bupati, wali kota, ini harus pas betul. Ada balance, ada keseimbangan, sehingga semuanya dapat dikerjakan dalam waktu yang bersama. Angka positif dan terkena COVID di Jawa Timur ini 183. Ini kemarin ya. Ini terbanyak di Indonesia. Hati-hati, ini terbanyak di Indonesia. Tetapi juga yang menumbuhkan optimisme kita, angka kesembuhannya juga berada pada posisi yang lumayan, yaitu 31%. Oleh sebab itu, saya minta dalam waktu 2 minggu ini pengendaliannya betul-betul kita lakukan bersama-sama dan terintegrasi dari semua unit organisasi yang kita miliki di sini.
Yang paling penting ada kerjasama yang baik, ada sinergi antar manajemen-manajemen yang ada. Saya melihat memang yang paling tinggi adalah di Surabaya Raya. Ini adalah wilayah aglomerasi yang harus dijaga terlebih dahulu, dikendalikan terlebih dahulu. Nggak bisa, Surabaya sendiri nggak bisa. Gresik harus dalam satu manajemen, Sidoarjo harus dalam satu manajemen, dan kota kabupaten yang lain. Tapi agar koordinasi antar manajemen tadi betul-betul dilakukan, sehingga hari ini saya tadi sudah meminta kepada Pangko Gavilhan II untuk membantu secara penuh, terutama dalam mensinergikan, menangani langsung rumah sakit darurat dan mensinergikan dengan rumah sakit rujukan. Dipilah mana yang berat, mana yang ringan, penempatannya di rumah sakit yang mana, sehingga semuanya tidak masuk ke dalam satu titik dan tidak dipisah-pisahkan dan tidak menumpuk pasien itu di satu rumah sakit, sementara yang lain masih banyak yang kosong. Apabila nantinya ini terkendali dan masuk ke new normal atau masuk ke normal, dan minta juga tahapan-tahapannya diprakondisikan terlebih dahulu. Ada prakondisi untuk menuju ke sana. Jangan tahu-tahu langsung dibuka tanpa sebuah prakondisi yang baik. Kemudian yang kedua juga cari timing yang betul-betul pas betul. Setelah prakondisi, timingnya ditentukan. Kabupaten mana dulu, kota mana dulu. Dan yang ketiga, urusan yang berkaitan dengan prioritas sektor. Sektor mana dulu yang harus dibuka, yang menjadi prioritas, bukan langsung semuanya langsung. Kita memang harus melalui tahapan-tahapan. Sehingga tadi saya sampaikan, gas dan remnya ini harus pas betul. Saya minta kita semuanya mengajak tokoh-tokoh, tokoh agama, tokoh masyarakat untuk mensosialisasikan mengenai protokol kesehatan. Pentingnya memakai masker, pentingnya jaga jarak, pentingnya cuci tangan, terus diulang-ulang. Tadi disampaikan oleh gugus tugas bahwa masih 70% yang nggak pakai masker. Ini angka yang gede banget. Oleh sebab itu saya minta, hari ini juga saya minta kepada gugus tugas nasional, Pak Menteri Kesehatan, kirim masker sebanyak-banyaknya ke Surabaya, ke Jawa Timur, pada gubernur, bupati, dan wali kota, agar setiap membuat kebijakan, agar setiap membuat policy selalu merujuk pada data sains dan juga saran dari saintis. Jangan kita membuat kebijakan, membuat policy tanpa melihat data, tanpa mendengarkan saran dari para pakar. Ini berbahaya. Hati-hati, informasi yang saya terima tadi pagi, dunia sudah mendekati ke 10 juta kasus positif. Kita tidak ingin ikut terseret kepada angka-angka yang besar. Kalkulasi semuanya, hitung semuanya, siapkan antisipasinya semuanya, baik yang namanya rumah sakit darurat, kebutuhan SDM, kebutuhan tempat tidur untuk isolasi, baik di rumah
sakit darurat lapangan maupun rumah sakit rujukan betul-betul disiapkan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih atas seluruh kerja keras Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Saya akan memantau terus, mengikuti dan juga melihat data-data yang ada di Provinsi Jawa Timur, dan kita harapkan dalam 2 minggu ini betul-betul ada penurunan yang signifikan. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.